Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali pada perkuliahan kita, mata kuliah model-model pembelajaran PAUD. Nah, untuk pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari model-model pembelajaran. Apa sih yang dikatakan sebagai model pembelajaran? Tentunya, model pembelajaran ini lebih dikhususkan pada PAUD gitu. Nah, untuk model pembelajaran sendiri, itu nanti yang akan kita bahas pada konsep dasarnya meliputi pengertiannya. Jadi pengertian model pembelajaran PAUD itu apa? Kemudian komponen-komponen yang ada dalam model pembelajaran itu apa saja? Langkah-langkah model pembelajaran itu langkahnya seperti apa? Kemudian jenis-jenisnya atau jenis-jenis dari model pembelajaran itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk pada pengertian model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu apa sih? Ternyata model pembelajaran ini merupakan suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau mengalami perkembangan dan pertumbuhan pada diri anak itu sendiri. Jadi ketika kita itu membuat sebuah pelajaran, maka yang harus dilakukan adalah kita membuat desainnya terlebih dahulu. Bagaimana bentuk dari sekolahnya itu sendiri itu seperti apa bentuknya. Yang sering kita tahu selama ini bentuk sekolahan atau di sekolah-sekolah di sekitar kita ya, itu desainnya itu biasanya klasikal. Jadi ada satu guru di depan kelas, kemudian mengajarkan sekitar 20, 30 atau hampir 40 anak mungkin. Anaknya itu duduk rapi semuanya, jadi anaknya itu mengikuti kegiatan apa yang diinginkan guru di depan kelas. Jadi seperti kita kuliah biasa. Nah, itu namanya desain klasikal atau model pembelajaran klasikal. Nah, model pembelajaran klasikal seperti ini tentunya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman kepautan. Kenapa? Karena ketika klasikal seperti ini, guru membuat kegiatan yang ya sesuai keinginannya guru, bukan sesuai dengan minatnya anak. Jadi ini tentunya tidak akan sesuai dengan perkembangan anak. Nah, harusnya seperti apa? Harusnya adalah model-model yang akan kita tawarkan pada mata kuliah ini. Nah, kemudian kita masuk pada langkah-langkah model pembelajarannya. Langkah-langkah model pembelajarannya seperti biasanya yang selalu kita tahu. Langkah-langkahnya ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tentu teman-teman semuanya pasti memahami kegiatan awal itu seperti apa. Kegiatan awal itu ya seperti salam, tanya kabar, absensi, tanya hari, perkenalan kegiatan yang akan kita lakukan selama satu hari. Jadi membangun mood anak. Nah, mood anak pagi hari itu akan mempengaruhi mood selama satu hari. Makanya kegiatan awal ini haruslah kegiatan yang membangkitkan motivasi anak. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu memberitahu bahwa hari ini kegiatan kita sangat menarik. Nah, sangat menarik itu apa? Kita gali, oh hari ini kita mau buat pelangi. Wah, pasti anak tertarik. Wah, mau buat pelangi hari ini. Nah, mood yang dibuat di kegiatan awal inilah yang tentunya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya itu apa? Kegiatan inti. Jadi, apa yang akan kita lakukan sesuai dengan rencana kita yang telah dibuat gurunya tentunya. Contohnya tadi di kegiatan awal sudah dijelaskan hari ini mau membuat pelangi, terus mau membuat sesuatu yang menarik lagi. Nah, kegiatan intinya adalah melakukan kegiatannya. Jadi membuat pelanginya, menggunakan cahaya, menggunakan air. Nah, itu kegiatan inti. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup atau kegiatan akhir.
Kegiatan akhir ini yang harus dilakukan adalah recalling. Hari ini sudah buat apa teman-teman? Nah, kemudian yang harus dilakukan sebenarnya adalah menanyakan apakah anak-anak enjoy dengan prosesnya. Apakah anak-anak bahagia dengan kegiatan yang telah dilakukan selama 1 hari? Adakah kendala atau hambatan? Nah, kendala dan hambatan inilah yang akan kita lakukan perbaikan di kegiatan esok harinya. Contohnya, ada kendala ketika anak bermain itu kok berebut. Oh, berarti ketika berebut, ini apa yang terjadi? Apakah anak belum mengetahui cara mainnya, ataukah karena medianya kurang? Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru. Nah, ini kegiatan awal. Kegiatan awal itu ditujukan untuk memfokuskan perhatian, membangkitkan motivasi, sehingga peserta didik itu tentunya bergairah untuk melakukan kegiatan selama 1 hari ini. Nah, kegiatan inti adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, dan terakhir ini ya tadi menyimpulkan umpan balik, tindak lanjutnya seperti apa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian komponen-komponennya itu apa saja? Tentunya banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat komponen pada model pembelajaran. Yang pertama itu konsepnya seperti apa? Oh, konsepnya apakah klasikal seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa? Materi, temanya, langkah-langkah atau prosedurnya, metodenya. Jadi komponen ini seperti kita membuat rancangan kegiatan atau RPPH selama kita akan melakukan pembelajaran. Jadi ada alatnya, teknik evaluasinya seperti apa begitu. Nah, kemudian model pembelajaran anak usia sendiri itu terdapat, kalau ini di Indonesia ya, ini di Indonesia terdapat 4 model. 5 model itu sama klasikal, namun klasikal tentu tidak akan saya jelaskan karena teman-teman pastinya sudah mengetahuinya. Kita masuk ke model kelompok pengaman. Ini namanya model kelompok pengaman. Nah, dalam model pembelajaran kelompok pengaman itu nanti biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, dalam satu pertemuan ini anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan tadi, kegiatan kelompoknya tadi itu secara bergantian. Nah, pengelolaan kelas atau bentuk kelasnya ini akan seperti ini. Jadi ada 3 kelompok dan 1 kegiatan pengaman. Kegiatan pengaman itu biasanya ditempatkan di pojokan, pojok sebelah kiri ya, kalau dari sini ya. Untuk lebih jelasnya kemungkinan akan kita bahas kembali karena ada pertemuan khusus yang memang membahas tentang model kelompok pengaman ini. Nah, model sudut ini tidak saya masukkan memang, tapi insya Allah tetap akan saya jelaskan kenapa kok saya tidak membuat model sudut untuk untuk teman-teman jadikan pembahasan, karena memang model sudut ini memang jarang digunakan atau tidak digunakan, sudah jarang sekali digunakan. Jadi besok akan saya jelaskan secara mandiri begitu. Jadi tidak ada kelompok yang membahas tentang sudut. Tapi insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini ada model area. Nah, besok teman-teman model area pasti sudah paham ya, ini model areanya akan seperti apa. Nah, ini adalah kegiatan atau denah kelas area. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan sesi selanjutnya. Ini untuk perkenalan saja ya. Kemudian untuk model sentra, nah ini model sentra ini model yang paling rumit dibandingkan model-model yang lain. Nah, kelasnya seperti ini. Sentra itu satu ruangan satu sentra. Jadi ada sentra balok, sentra main peran, sentra seni, kemudian ada sentra masak, komputer.
dan lain sebagainya. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.